Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gibran dengan NIM D0224330 dari program studi informatika. Nah, pada tugas kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah manajemen basis data, yang dimana tugasnya itu membuat function dan trigger dalam database. Studi kasusnya membuat sistem penjualan sederhana. Sebuah toko ingin membuat sistem database yang mengelola transaksi penjualan. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan masuk di Excel-nya, ke SQL-nya. Kemudian kita masuk di MySQL. Nah, kita sudah dalam MariaDB SQL-nya. Pertama-tama kita show dulu database-nya. Ini database-nya sudah ada tugas 2, maka kita drop dulu database tugas. Kita akan membuat database tugas 2. Kita sudah membuat database tugas 2. Kita di sini sudah dikasih struktur tabel, yang dimana tabel itu tabel produk dan tabel transaksi. Kita masuk dulu ke dalam database kita. Ya, sudah. Kita langsung saja copy sesuai yang dikasih dosennya. Kemudian kita isi saja. Yang kita isi itu hanya tabel produk, karena tabel transaksi ini akan otomatis terisi ketika kita sudah membuat function dan triggernya nanti. Itu semacam menyimpan riwayat atau semacam catatan penjualan transaksi yang terjadi seperti itu. Set info tabel produk. Ini mana yang kita isi itu nama produk, harga, dan stok. Kenapa kita tidak isi ID-nya? Karena ini sudah auto increment, maka tidak perlu kita isi. Dia akan menyesuaikan sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. Kita isi pertama ke varchar ya. Varchar itu menggunakan tanda kutip. Bisa kita laptop. Kemudian dengan harga 2 juta. Kemudian stok untuk sudah itu 15 unit. Nah, kemudian harganya itu ya sisa 5 unit. Kemudian ada TV, harganya 2 jutaan, sisa 1 unit. Kita lupa temukan values. Kenapa values? Karena value nya itu ya ini yang kita mau isikan. Kita sudah mengisi tabel produk. Untuk tabel transaksi kita menyesuaikan nanti setelah kita membuat function dan triggernya. Nah, yang pertama kita buat itu adalah function. Kita disuruh membuat function dengan nama hitung total. Parameternya itu harga dan jumlah. Pertama kita buat dulu untuk query-nya dengan slash q. Ini hanya mengubah sementara. Terus kita buat function hitung total, dimana di dalamnya itu harga dan tipe INT, kemudian jumlah dengan tipe INT, kemudian return tipenya returnnya itu integer, kemudian
ada deterministik. Ini fungsinya itu agar input yang kita masukkan sesuai dengan outputnya nanti. Misal di sini input harganya 2000, jumlahnya itu 2, maka setelah diproses dalam begin ini, maka outputnya itu sesuai. Kita return ya, return. Kemudian kita sudah membuat function yang dimana functionnya itu menghitung total otomatis. Sebentar. Oke, kemudian kita kembalikan untuk query-nya. Kemudian kita akan mengecek apakah functionnya ini berfungsi atau tidak. Sementara di sini kita disuruh menggunakan function tersebut dalam query. Select, kita disuruh menampilkan nama produk, harga, jumlah, dan total harga. Select nama produk. Jumlahnya itu karena di transaksi belum kita isi, kita isi manual sempat saja. Sini kita misalkan 2 saja, alias juga produk. Kemudian kita gunakan function untuk produk, di mana kita masukkan produk. Terus kita sesuaikan dengan jumlah produk, yaitu 2. Produk. Misal kita mau menghitung harga laptop yang terjual 2 unit. Kemudian ID produk sama dengan 1. Maka tampil nama produk laptop, harganya itu 5 juta, jumlah produk yang terjual itu 2, kemudian harga totalnya itu jadi 10 juta. Oke, terbukti functionnya itu berjalan dengan baik. Kemudian kita lanjut tugas berikutnya, yaitu membuat trigger. Nah, yang dimana kita disuruh membuat trigger hitung total otomatis, update stok produk, kemudian validasi stok. Saja kita rubah dulu untuk query-nya sementara. Nah, di sini ada ketentuannya, trigger berjalan saat insert ke dalam transaksi. Berarti ini menggunakan before karena dia sebelum insert. Kemudian mengisi otomatis kolom total harga menggunakan function. Nah, kita menggunakan function di dalam trigger. Oke, kita buat dulu triggernya. Create trigger, namanya itu hitung total otomatis. Nah, kita sudah membuat nama triggernya, kemudian dia berjalan itu sebelum insert. Kenapa dia before? Karena di sini tertulis trigger berjalan saat insert ke dalam transaksi. Nah, saat insert berarti dia belum insert ke dalam transaksi. Nah, makanya dia menggunakan before. Kemudian di dalam begin ini adalah query utama dalam trigger hitung otomatis ini.
kita buat declare atau semacam variabel sementara. PNT sebagai penyimpan harga produk. Kemudian select, mengambil harga dari tabel produk, untuk dimasukkan ke dalam harga produk. Sesuai dengan ID produk yang akan ditambahkan ke dalam tabel transaksi. Kenapa dia new? Karena dia akan baru menambahkan ke dalam tabel transaksi atau mengisi data baru seperti itu. Kemudian set, dia akan menghitung total harga dengan menggunakan function hitung total. Harga produk, ini dia mengambil harga produk dari tabel yang sudah kita buat, variabel yang sudah kita buat, kemudian new jumlah yang akan kita set nantinya. Kita sudah membuat trigger hitung total otomatis. Kita kembalikan. Selanjutnya kita akan buat trigger update stok produk. Create trigger update stok produk dengan ketentuan setelah transaksi terjadi. Berarti dia menggunakan after karena dia setelah transaksi atau setelah insert. Kemudian stok produk otomatis berkurang sesuai dengan jumlah pembelian. Nah, stok yang ada di tabel produk akan berkurang ketika ada transaksi terjadi sesuai dengan jumlah produk yang dijual. Nah, kita akan menggunakan start, insert, kemudian kita akan berjalan sesuai dengan totalnya. Kemudian isi dari update itu yaitu itu kita buat produk, kita set stok sama dengan stok dikurang ini jumlah. Kenapa stok dikurang dengan ini jumlah? Karena stok ini berkurang sesuai dengan stok yang kita set, jumlah produk yang kita set nantinya di tabel transaksi atau di penjualan berdasarkan edit produk. Ya, menunggu tabel transaksi. Oke, tampaknya ada typo. Kita sudah membuat trigger update stok produk, sudah hitung total otomatis sudah. Sisa kita membuat trigger validasi stok.
validasi stok ini, jika jumlah pembelian lebih besar dari stok, maka transaksi dibatalkan. Muncul pesan stok tidak mencukupi. Jadi validasi stok ini dia terjadi itu sebelum insert, karena dia mengecek terlebih dahulu ketersediaan stok ini apakah dia lebih besar dari jumlah yang mau dibeli atau dia lebih kecil. Jika dia lebih sedikit dari jumlah yang ingin dibeli, maka transaksi akan dibatalkan. Makanya dia menggunakan before, karena dia akan mengecek terlebih dahulu ketersediaan stoknya. Membuat laba sementara penutupan stok produk PPNP Ledger. Kemudian dia mengambil stok produk itu stok. Karena di sini ada jika jumlah pembelian di atas daripada stok. Ini jumlah atau jumlah yang kita save lebih besar dari stok produk. Dan maka di sini gunakan perintah signal SQL state 45.000 agar saat terjadi pembatalan data tidak tersimpan dan mengembalikan pesan error. Nah, kita ikuti sesuai arahan menggunakan signal SQL state 45.000. Kemudian gunakan perintah set message untuk menampilkan pesan. Pesannya itu stok tidak mencukupi. Akhiri kemudian add. Kita sudah membuat trigger hitung total otomatis, update stok otomatis, update stok produk, kemudian validasi stok. Kita akan melakukan pengujian. Ini sudah menggunakan function tanpa trigger. Ini juga sudah. Memastikan nilai pada total harga sudah sesuai. Oke, sudah. Kita pastikan berkurang sesuai jumlah pembelian pada transaksi. Oke. Kita akan coba untuk triggernya, hitung total otomatis. Kita coba di sini. Kenapa kita mengetes dengan menggunakan insert? Karena secara umum trigger itu berjalan itu berdasarkan dia itu berjalan sebelum insert atau setelah insert. Nah, yang kita ketahui tadi, hitung otomatis ini dia berjalan sebelum insert, kemudian update stok ini terjadi setelah insert, kemudian validasi ini berjalan sebelum insert. Nah, untuk mengujinya itu kita insert data ke dalam transaksi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah dia benar-benar berjalan triggernya. Itu menghitung total otomatis dengan cara kita insert ke dalam transaksi dengan parameter ID produk.
Nah, kenapa ID produk? Kenapa bukan harga? Karena di dalam trigger tadi kita mengisinya dengan berdasarkan ID produk. Nah, berdasarkan ID produk itu dia mengambil harga sesuai dengan ID produk. Misal produk laptop harganya kan berbeda-beda, maka dia menyesuaikan dengan ID produknya. Seperti itu. Kemudian jumlah yang kita masukkan. Kita masukkan misal ID produk nomor 1 nih. Jumlah yang dia beli misalnya 2. Oke, berhasil. Kita cek. Oke. Jadi berhasil ya. Hasil atau catatan pembelian ini tercatat di tabel transaksi dengan ID 1, ID produknya 1, jumlah yang dibelinya itu 2, total harga 10 juta. Karena harga produk dengan ID produk 1 itu harga satuannya itu 5 juta. Oke. Untuk lebih jelasnya coba kita tampilkan dengan menampilkan nama produknya juga. Transaksi oke, kemudian kita mau tampilkan jumlahnya, kemudian total harga. Transaksi. Di sini kita harus join karena kita menggunakan atau menampilkan dari dua tabel yang berbeda. Produk on dengan tabel transaksi berdasarkan ID produk sama dengan ID produk yang ada di tabel produk. Berdasarkan kita belum menyebutkan nama produknya. Di sini reload nama produk. Oke. Jadi produk dan nama produk laptop, jumlahnya totalnya. Kemudian kita mau ngecek apakah di stok di tabel produk itu berkurang atau tidak. Kita mau ngecek apakah update stoknya berfungsi. Nah, ternyata dia berkurang. Yang tadinya itu 15, nah, stoknya ke 15 karena terjadi transaksi dengan jumlah 2 produk, maka produk dengan ID 1 itu berkurang sebanyak 2 produk. Oke, ternyata dia berfungsi triggernya. Kita sudah mengecek 2 trigger, yaitu hitung total otomatis dan update stok produk. Kemudian kita mengecek validasi stok dengan cara kita melebihkan jumlah yang ingin kita beli dari stok yang tersedia. Insert improve transaksi jadi produk jumlah. Misal kan sudah ada 13 tadi nih stoknya, kita beli 15 dengan ID 1,
kita mau beli 15 produk, dia menampilkan stok tidak mencukupi, berarti validasinya berfungsi. Kita akan cek juga apakah datanya itu dibatalkan dan tidak tersimpan atau tidak. Kita cek ulang di tabel produk. Oke, ternyata ketiga triggernya itu sudah berfungsi dengan baik, yaitu menghitung total otomatis, update stok produk dengan mengupdate stok produk yang ada di tabel produk sesuai dengan jumlah stok yang terjual. Kemudian validasi stok, dia memvalidasi jumlah stok yang tersedia dengan jumlah stok yang ingin dijual. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan dari tugas mengenai function dan trigger dalam database. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.